Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim, kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Allah sudah curahkan kepada kita semua. Nikmatnya begitu banyak sehingga kita tidak akan sanggup menghitung nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalian mau menghitung nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan sanggup menghitung. Salah satu nikmat yang bisa kita rasakan, nikmat sehat. Kalau enggak sehat, saya yakin Bapak Ibu enggak bisa hadir ke tempat ini. Bisa duduk dengan nyaman, mendengar dengan nyaman. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang terkadang kita melupakan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa bersalawat kepada beliau, mencintai beliau dengan berusaha semaksimal mungkin meneladani beliau dalam semua sisi kehidupan kita, kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kita hadir pada hari ini adalah dalam rangka syukuran, tasyakuran. Hadirin rahimakumullah, syukur ini adalah merupakan kewajiban seorang hamba kepada Rabb-nya karena begitu banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Hanya terkadang nikmat yang banyak kemudian diuji kepada kita satu ujian yang sedikit saja. Kadang-kadang kita lupa nikmat banyak selama hidup yang sudah Allah berikan kepada kita. Terkadang justru yang sedikit yang sedang kita alami ini kita pikir terlalu dalam sehingga lisan kita kaku untuk bersyukur kepada Allah. Saya kasih contoh. Kalau misalkan Bapak Ibu baru saja ngambil uang di ATM 1 juta, diklik lembarannya 50 ribuan semua, dihitung cukup. Qadarullah perjalanan pulang, begitu sampai di rumah, begitu dihitung ulang, hilang 2 lembar. Tinggal berapa Pak? 900. Tinggal 900. Kira-kira yang dipikir yang 900 di tangan kita apa yang hilang 100 ribu? Hilang. Yang mana yang dihitung? Mikirnya mumet nganti sebulan orang hilang. Gimana tadi yang 100 jatuhnya? Padahal 100 ini kalau nggak hilang ditukok kayak air uyah, garam, bisa awet. Itulah kita, karena kita hari ini diuji dengan sehat badan kita, ngeluh tidak pernah habis. Padahal selama ini kita dikasihkan sehat begitu banyaknya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini saya hendak mengingatkan kepada pribadi dan hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita yang pandai bersyukur dengan satu janjian yang pasti benar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semua kita hafal dan sering ayat ini diulang-ulang. Sekiranya kalian bersyukur, maka pasti akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Dan sebaliknya siapa yang kufur, maka azabku sangat pedih. Banyak orang yang kemudian komplain sama Ustaz, saya sudah bersyukur, kok nikmatku belum ditambah. Saya sudah mengucapkan alhamdulillah, kok rumahku belum ditambah, bojoku belum di ya
Padahal yang namanya tambahan nikmat itu tidak mesti materi. Bisa jadi memang belum ditambahnya nikmat kita karena syukurnya belum benar. Ini yang kita kasih singkatan. Padahal jelas la azidannakum. Kalimat la ini menunjukkan la li taukid. Kemudian ditambah lagi la azidannakum, kemudian ditasdid. Ini adalah nun taukid. Berarti dua kali Allah menegaskan, wahai hambaku, siapa yang kalian bersyukur maka pasti dan pasti akan ditambah nikmatku. Maka bagi siapa yang merasa bersyukur belum ditambah nikmatnya, kita belajar di hari ini. Para ulama menjelaskan asyukru salah satu arkan. Berarti syukur itu ada berapa rukunnya? 3. Syukurnya ada berapa? 3. Ini ada di potret aku dari kapan? Nek syukur itu siji, burung jangkep nikmatnya orang ditambah. Nek syukur itu loro, burung jangkep nikmatnya juga enggak ditambah. Pengen ditambah nikmat, syukur itu kita buat telu, ya. Kalau pengen ditambah syukurnya disempurnakan maka 3 ini dilakukan semuanya. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah as-syukru biqalbi. Yang pertama ini syukur dengan hati kita. Apa itu maksudnya? Hendaklah setiap kita meyakini, mengetahui, memahami bahwa semua nikmat yang ada ini adalah pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan nikmat apa saja yang ada pada kalian adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang Pak John Sewu, ada banyak yang mereka ketika sukses lupa, seolah mereka menganggap sukses ini karena kerja saya sendiri, karena ilmu saya sendiri. Ada faktor yang sangat besar yang datangnya dari langit ini lupa. Maka sejarah mencatat ada seorang pengusaha sukses yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim yang saya yakin Bapak Ibu semuanya kenal dengan mereka, yaitu yang namanya Qarun. Sampun kenal dari Pak Qarun. Saking sugih itu kunci-kunci gudangnya saja itu nggak kuat diangkat oleh orang 10. Kunci gudangnya, saking banyaknya harta Qarun, kalau ada bapak-bapak gali sumur ketemu harta disebut harta karun. Harta karun, dong ngomong pop angin. Harta karun. Padahal tinggalnya di Mesir, hartanya sampai di Peringkung. Apa itu pelajaran yang hendak kita petik? Ketika Qarun sukses dengan kekayaannya, datang diminta zakat, datang diminta sedekah, apa jawabannya? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya sukses ini karena ilmuku. Kamu datang-datang mau minta enak aja. Kerja keras makanya. Saya sukses ini memang saya pinter, saya kerja keras, saya rajin nabung sehingga harta saya banyak. Ini Qarun Pak. Sehingga karena dia kufur nikmat bahwa sesungguhnya harta itu pemberian Gusti Allah, akhirnya ditenggelamkan Qarun sama semua harta. Itu Qarun. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sukses, jangan lupa sukses itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, rukun yang kedua. Yang kedua adalah asyukru bil lisan. Syukur itu dengan lisan, dengan ucapan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal alhamdulillah. Wa amma bi ni'matin, ya, dan nikmat apapun yang Allah berikan kepada kalian, fahadis, maka ceritakan, diucapkan. Hanya terkadang Pak Ibu, banyak di antara kita ini kalau lagi sukses kadang-kadang kita tadi tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ada orang memuji, kok Bapak ini
semuanya mudah ya, usahanya sukses, anaknya yo pinter-pinter, langsung menepuk dadanya. Sopot si aku, anakku pinter, memang aku rajin ngajari anak-anakku. Ini ketika dia menepuk dadanya, pujian ditujukan kepada dirinya, maka sesungguhnya ini adalah merupakan satu bentuk kufur nikmat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya innallaha yaghar, Allah itu sangat cemburu kalau sampai ada hambanya itu kemudian tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat cemburu. Bisa jadi nanti tinggal nunggu waktu, nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar dari kisahnya Nabi Sulaiman, ganteng, pejabat, presiden, hartanya sangat banyak sekali. Tetapi beliau sangat sadar bahwa nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menepuk dada. Beliau mengucapkan, hadza min fadli rabbi. Semua ini istanaku, hartaku, semua adalah karunia dari Rabbku, dari Allah Subhanahu wa taala. Ia beluani harta ini untuk menguji ashkuru am akfur, apakah aku bisa bersyukur, apa aku justru kufur. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita mesti mengembalikan pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, terkadang memang sifat manusia itu senangnya ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu memang diciptakan suka berkeluh kesah. Idza masahu syarru jazua. Kalau dikasih pujian susah, buruk, ngeluh, wong sak desa krungu kabeh. Biar apa? Biar dapat bantuan. Buktinya itu kalau ada BRT dibagi-bagi, wong sak kampung pengen disebut wong melarat. Padahal ya duwe mobil, duwe motor. Itu sifat manusia kayak gitu. Kalau dia diuji dengan susah, ngeluh, biar banyak bantuan. Wa idza masahu khairu manu'a. Kalau diuji dengan nikmat, dia menjadi pelit. Kadang orang dikasih nikmat, diam, enggak cerita. Karena apa? Takut orang pada datang pada minta bagian. Maka alhamdulillah hari ini kita mendengarkan sebuah nikmat yang dibagikan ceritanya kepada kita. Sebuah nikmat yang mudah-mudahan menjadi keberkahan dan kebermanfaat untuk kita semuanya. Maka gak usah khawatir ya. Kalau datang ke apotek Resik, saya seringnya itu kalau dengar apotek Resik itu identik dengan laundry. Kalau apotek biasanya sehat, semari, tapi ini suatu inovasi yang bagus. Apotek Resik maksudnya umane men diresiki kabeh. Ben ora sehat sesat tapi resik kabehan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir datang ke apotek Resik. Kalau ibu-ibu minta obat tidak pakai duit. Tapi kalau tuku obat kudu nganggo duit. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita singkat saja, waktunya sudah semakin siang. Yang ketiga, as-syukru bil jawarih. Syukur itu dengan bukti anggota badan kita. Setelah meyakini semua nikmat datangnya dari Allah, kemudian kita ucapkan dengan ucapan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita buktikan bahwa nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang ketika susah rajin ke masjid dan doa panjang banget nganti nangis. Doanya panjang, lagi susah. Begitu sukses, babar belas nggak pernah ke masjid, orang tahu sholat. Ya, padahal semua itu mesti digunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama salaf memberikan sebuah nasihat, kullu ni'matin la tuqarribu Allah azza wa jalla fahiya baliyatun. Semua nikmat yang tidak mendekatkan kalian kepada Allah itu jadi musibah.
Maka kita ukur nih, harta kita apakah kita gunakan untuk mendekat kepada Allah, apakah semakin jauh. Karena dulu ada kisah yang menarik, kisah Sa'labah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya supaya sukses. Didoakan sama Nabi. Ini sahabat yang kemudian untuk pelajaran kita semua. Ternyata usahanya sukses, ternaknya banyak. Begitu Nabi melihat ke masjid, loh kok Sa'labah nggak kelihatan, kemana Sa'labah? Kata sahabat yang lain, lagi sibuk ya Rasulullah. Kalau kemarin-kemarin saya lihat dokter itu aktif. Kalau nggak ketemu di Nurul Iman, di Al-Mutakin, jamaahnya rajin. Jangan sampai begitu apoteknya rame, babat belas atau nggak vaksin. Tapi kita harus nusur ya. Beliau ini kan dekatnya juga ke takwa, ke musyawarah mungkin di masjid yang lain. Jadi pelajaran untuk kita semua, maka agar syukur kita mendatangkan keberkahan, nikmat yang bertambah, maka syukur itu tiga-tiganya jangkep kita lakukan. Bukan kampanye gitu, tapi memang perkataan ulama itu kayak gitu. Syukurnya itu harus sempurna. Baik hadirin rahimani wa rahimakumullah, mungkin tidak berpanjang lebar karena nasihat kalau kepanjangan